Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teori dan praktek analisis varian amatan ulang atau repeated measure. Variabel dependennya adalah sesuatu yang berbentuk kategorikal. Di sini diamati atau terjadi lebih dari 2 kali. Sedangkan variabel dependennya berbentuk kontinu. Kalau ini kategorikal, misalkan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, variabel dependennya adalah kontinu. Jadi mengikuti suatu urutan dari terendah sampai tertinggi. Sebagai contoh waktu, misalkan time 1, time 2, time 3, pagi, siang, malam. Kemudian variabel dependennya adalah konsentrasi atau kecermatan atau semangat kerja. Sehingga hipotesisnya adalah ada perbedaan konsentrasi antar waktu pagi, siang, dan malam. Kemudian misalkan seorang siswa diajar oleh 3 orang. Orang pertama, yang selanjutnya dosen, orang kedua, dan selanjutnya belajar secara mandiri. Apa aja ini orang ketiga. Jadi di seminggu awal diajar oleh asisten, seminggu kedua diajar oleh dosen, dan seminggu ketiga belajar sendiri. Atau perlakuan, di waktu yang pertama diberikan kopi, kemudian diberikan pekerjaan tertentu, kemudian diukur variabel dependennya, kemudian diberikan minum teh di waktu yang kedua dan air putih di waktu yang ketiga. Sementara itu variabel dependennya bermacam-macam, ada konsentrasi, kecermatan, semangat kerja, kesalahan kerja, dan sebagainya. Berikut ini saya berikan tanda tanya untuk inteligensi dan kemandirian. Mengapa? Dalam melakukan amatan ulang, misalnya itu amatannya tidak terlalu lama intervalnya, anggap aja masih dalam rentang waktu 6 bulan atau setengah tahun. Kita lihat inteligensi adalah kemampuan yang bersifat potensial, yang pergerakannya itu relatif konstan. Jadi ketika saya di usia 19 tahun, IQ saya katakanlah 140, saya ketika di usia 25 tahun akan tetap 140 atau 141, karena konsep inteligensi adalah kemampuan yang bersifat potensial atau konstan. Sehingga penelitian dengan variabel dependent dengan menggunakan ANOVA amatan ulang untuk inteligensi patut dipertanyakan. Demikian juga kemandirian adalah suatu bentuk kepribadian. Perubahannya sangat lambat. Mulai dari misalkan usia remaja, usia dewasa, dan usia dewasa akhir, katakanlah kemandiriannya itu, pergerakannya itu sangat lambat. Sehingga ketika kita melakukan penelitian dengan variabel dependent kemandirian, katakanlah range-nya itu bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, itu akan sulit sekali nantinya akan ditemukan perbedaan yang signifikan. Nah, penelitian ANOVA yang cocok adalah dengan menggunakan variabel-variabel yang bersifat temporer atau variabel yang bersifat status, yang mudah untuk berubah. Misalnya konsentrasi cepat sekali perubahannya, misalkan antara pagi, siang, dan malam. Konsentrasi bisa kita teliti perubahannya. Atau juga kecermatan, ada faktor-faktor situasional yang mempengaruhi kecermatan, sehingga pagi, siang, malam mempengaruhi kecermatan, itu bisa kita teliti. Atau juga semangat kerja bisa kita teliti, misalnya diajar oleh asisten, diajar oleh dosen, diajar oleh diri sendiri gitu, belajar mandiri, bagaimana semangat belajarnya. Nah, itu bisa diteliti. Demikian juga kesalahan kerja, ketika diberikan minum kopi, minum teh, dan air putih, bagaimana dia melakukan kesalahan kerja dalam bekerja, itu bisa diteliti. Sehingga variabel-variabel yang bersifat temporer, bersifat status, situasional sangat cocok untuk dipakai dalam penelitian ANOVA amatan ulang yang intervalnya sangat pendek atau kurang dari 1 tahun katakanlah. Sebelum masuk ke ANOVA lebih lanjut, kita akan berkenalan dengan konsep between dan within. Between adalah membandingkan antar kelompok atau antar kondisi. Misalnya desa, kota, orang-orang desa tidak ada yang tinggal di kota dan orang-orang kota tidak ada yang tinggal di desa. Ini berarti between
tidak ada yang masuk ke dalam keduanya. Misalnya membandingkan motivasi belajar antara siswa sekolah A, B, dan C. Tidak ada siswa sekolah A yang ada di B, demikian juga B tidak ada yang di C. Ini adalah konsep between atau antar kelompok. Yang kita pakai dalam ANOVA amatan ulang adalah within, membandingkan variabel yang mengalami perubahan akibat adanya perubahan waktu. Sehingga time 1, time 2, time 3 ini cocok untuk penelitian dengan desain within. Misalnya membandingkan motivasi belajar siswa ketika di kelas 7, 8, dan 9. Kita lihat di sini within ada di sini. Satu orang diamati ketika dia di kelas 7, kemudian ketika dia di kelas 8, dan ketika dia di kelas 9. Kita amati pergerakan motivasinya. Atau semangat kerja di pagi hari, siang hari, dan sore hari pada orang-orang yang sama. Misalkan saya meneliti 30 orang saya ukur semangat kerjanya di pagi hari, di siang hari, kemudian di sore hari. Atau membandingkan konsentrasi bekerja ketika diberikan suhu ruangan yang berbeda-beda. Sebelumnya diberikan 17 derajat Celcius, kemudian kita ukur konsentrasinya, kemudian ditingkatkan menjadi 24, kita ukur konsentrasinya, kemudian kita berikan suhu 31 derajat, kita ukur konsentrasinya. Sehingga bisa dianalisis dengan menggunakan ANOVA amatan ulang. Kita lihat variabel-variabelnya, motivasi belajar adalah continue, semangat belajar adalah continue, dan konsentrasi adalah continue. Sedangkan variabel-variabel yang ada di sini yaitu variabel-variabel yang bersifat kategorikal antar waktu. Kelas 7, kelas 8, kelas 9, pagi, siang, sore, suhu 17, 24, dan 31. Jika between subject membandingkan antar jenis, maka within subject membandingkan antar waktu, di pagi hari, di sore hari, malam hari, dan sebagainya. Variabel bebasnya adalah sesuatu yang bersifat kelompok jika itu adalah faktorial, dan variabel tergantungnya adalah sesuatu yang bersifat kontinu, misalkan stamina. Pada ANOVA amatan ulang, variabel bebasnya adalah waktu, karena diamati lebih dari 2 waktu. Kita lihat di sini waktu pagi, waktu siang, waktu senja, dan waktu malam. Variabelnya sama, stamina. Karena melebihi 2 atau 3 waktu yang berbeda di sini atau 4 waktu, kita menggunakan ANOVA. Tapi kalau waktu yang diamati 2, misalkan time 1, time 2, cukup menggunakan pair t-test. Karena lebih dari 2, kita bisa menggunakan ANOVA repeated measure. Beberapa kelebihan dari amatan ulang, ANOVA amatan ulang, yaitu mengurangi variabilitas yang tidak sistematik. Kita tahu misalkan kita membandingkan kelompok 1 dan kelompok 2. Untuk mendapatkan kelompok 1 dan kelompok 2 ini homogen, itu sangat sulit sekali. Kita harus melakukan randomisasi agar kelompok 1 dan kelompok 2 ini setara, sehingga kita bisa memberikan perlakuan untuk diukur dampaknya. Namun randomisasi ini tidak kita lakukan jika kita melakukan penelitian dengan menggunakan desain amatan ulang. Misalnya T1 dan T2 otomatis kelompok karena orangnya sama, maka tidak ada bias sistematis di sini. Selanjutnya, ANOVA amatan ulang memiliki statistical power atau daya statistik yang besar. Selanjutnya, memiliki kelebihan secara ekonomis. Untuk mendapatkan partisipannya relatif mudah, tidak usah memikirkan kelompok. Jika between subject harus memikirkan kelompok, harus seimbang, misalkan 15-15 gitu. Tapi untuk desain amatan ulang, kita tidak perlu memikirkan kelompok, karena yang bergerak adalah waktunya, orangnya tetap sama. Berikut ini adalah asumsi-asumsi untuk melakukan analisis variance repeated measure. Yang pertama adalah normalitas sebaran. Di sini ditulis bahwa
the outcome atau variable dependence should be approximately normal distribute. Jadi diharapkan pada setiap sel time 1, time 2, time 3 terdistribusi secara normal, karena orangnya tidak berubah ya, T1, T2 dan T3. Kemudian distribusi skor pada variabel normal untuk setiap sel gitu ya. Contoh penelitian, waktu kerja pagi, siang, sore, Y-nya adalah semangat kerja. Data etos kerja terdistribusi normal pada setiap amatan seperti yang dijelaskan di sini. Kemudian normalitas distribusi terjadi pada populasi. Kita bisa menggunakan literatur bahwa jika N-nya cukup besar tidak perlu diuji. Atau kita juga bisa mengujinya melalui grafik histogram atau grafik stem and leaf, atau juga menguji melalui uji statistik misalkan Kolmogorov-Smirnov. Asumsi yang selanjutnya adalah homogenitas varians antar amatan. Varian skor pada variabel dependen untuk setiap sel pada variabel bebas adalah setara. Jadi contohnya adalah waktu kerja sebagai variabel bebas pagi, siang, sore, dan etos kerja sebagai variabel independen atau variabel tergantungnya. Varians kita lihat di sini. Varian etos kerja pada waktu pagi, siang, dan sore setara. Ini varian simbolnya S kuadrat ya. Pada waktu pertama, waktu kedua, dan waktu ketiga adalah setara. Teman-teman harus tahu ya, ada perbedaan antara mean dan varian. Varian adalah keragaman, sedangkan mean adalah pemusatan. Pengecekan homogenitas varians, ada literatur yang mengatakan tidak perlu dicek jika antar sel itu adalah N-nya cukup tinggi dan setara. Kemudian ada juga literatur yang mengatakan dicek melalui plot atau grafik secara visual, atau ada juga literatur yang mengatakan dicek melalui uji statistik, misalnya Levin test. Ini SPSS mewadahi keperluan untuk menggunakan Levin test ini. Homogenitas varian antar amatan menunjukkan bahwa kondisi pada setiap amatan yang berbeda-beda memiliki karakteristik yang sama, sehingga ini tujuannya dapat dibandingkan. Sehingga ketika dibandingkan error sampling itu akan kecil. Kita lihat di sini misalkan anggap aja ini amatan 1, amatan 2, amatan 3, amatan 4. Kita lihat di sini distribusinya sama, keragamannya sama, sehingga dapat dikatakan S1 sama dengan S2 sama dengan S kuadrat 3 sama dengan S kuadrat 4. Inilah yang dinamakan dengan homogenitas varians. Meskipun means-nya berbeda. Ini min 1 di sini, min 2 di sini. Min 2 lebih tinggi daripada min waktu yang pertama. Min waktu yang ketiga lebih tinggi. Inilah yang diuji dengan menggunakan ANOVA. Tapi ini diuji untuk keperluan homogenitas. Tahu ya bedanya ya, antara mean dan varians itu berbeda. Means adalah pemusatan, sedangkan varians adalah penyebaran. Ini contoh hasil analisis yang menunjukkan Laventesnya ini, kemudian kita lihat seberapa signifikannya. Ternyata tidak signifikan. Berarti karena tidak signifikan berarti dapat dikatakan tidak ada beda. Tidak ada beda berarti dapat dikatakan setara atau sama ya. T1 dan T2 setara karena tidak ada beda. Sehingga dapat dikatakan karena tidak ada perbedaan varians, maka homogenitas melalui analisis ini didukung oleh data. Sudah terpenuhi homogenitasnya. Selanjutnya adalah asumsi mengenai sparsity. Kita lihat, sparsity adalah variance of the difference between group, yang seharusnya itu adalah equal.
Jadi difference bahasa Indonesianya adalah selisih. Kita lihat selisih T1 dan T2 variannya ini, selisih T2 dan T3 variannya ini, dan selisih T1 dan T3 variannya ini semuanya setara. Jika tadi varian T1 itu adalah homogenitas seperti ini, tapi sparsity T1 dikurangi T2, T2 dikurangi T3 ini harus homogen, harus distribusinya harus setara. Ini asumsi sparsity. Untuk melakukannya kita menggunakan Mauchly's Test of Sparsity yang disediakan oleh SPSS. Gambar ini menunjukkan misalkan ini ada 3 kali amatan ya. Jadi sebelum diamati sebagai baseline atau kontrol, ini kemudian dikasih katakanlah kopi, dikasih teh, dikasih misalnya soda. Kita lihat selisih antara A dan B ini. Jadi ini dikurangi ini, digrafikkan itu bentuknya seperti ini. Kemudian A dikurangi C, ini dikurangi oleh ini, grafiknya seperti ini. Kita lihat yang paling beragam itu adalah yang biru ini, karena agak lebar ya variannya, range-nya, sehingga dapat dikatakan variansnya tinggi. Tapi untuk data yang ini A dan C ini relatif mirip, variansnya tidak seberapa besar, sehingga jika dihistogramkan seperti ini. Tes ini melihat adanya ini. Terlihat di sini nggak seberapa seragam ya, ada yang rendah, ada yang tinggi, sehingga bisa jadi di sini test of sparsity-nya itu kemungkinan di bawah 0,05. Tapi nanti kita lihat di dalam data seperti apa. Jadi sparsity yang ideal adalah ketika semuanya itu variasinya itu mirip, setara seperti ini. Bisa dipahami ya. Mari kita lanjut dengan gambar yang lain. Sebagai contoh ini ada grup A, time 1, time 2, time 3. Kita uji selisihnya, kita dapatkan A dikurangi B, A dikurangi C, dan ini baru kita ukur variansnya di sini. Ini 17 variannya, 10, 10. Nah, kita lihat di sini sedikit berbeda ya. Ini 10, ini 10, tapi ini 7 poin lebih tinggi dibanding 10. Nah, ini berpotensi sparsity-nya signifikan, sehingga tidak terpenuhi. Nah, ini sebagai contoh yang saya maksud tadi dengan Mauchly's Test of Sparsity. Kita lihat di sini di atas 0,05, artinya tidak ada beda. Tidak ada beda selisih-selisih tadi, sehingga dapat dikatakan did not indicate violation of sparsity. Jadi violation of sparsity, jadi pelanggaran terhadap sparsity ini tidak terjadi, kecuali kalau ini ya, ini P-nya di atas 0,05. Kecuali kalau P-nya di bawah 0,05, artinya signifikan bedanya. Nah, ini baru ada yang tinggi, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang rendah, dan sebagainya, sehingga keseragaman selisih varians ini tidak bisa dibuktikan di sini, sehingga sparsity dalam kasus ini dilanggar.